Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana karena nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah dilimpahkan kepada kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalamnya akan dibacakan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beserta penjelasannya, yang dimana semua ini adalah ibadah, ya, ibadah yang mulia, di mana para malaikat menghadiri majelis-majelis ilmu dan mendoakan orang-orang yang di dalamnya. Semoga kita bisa diluruskan niatnya agar kita mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Memang benar kita menjalankan tugas di sini sehari-hari sebagaimana job desk kita, ya. Itu merupakan kewajiban. Dan di atas semua itu, di atas kita bikin konten, kita buat desain, kita buat laporan, kita bikin acara, kita membantu orang lain, para duafa. Di atas itu ada kewajiban kepada diri kita sendiri, yaitu untuk menuntut ilmu agama, ya. Di mana ilmu agama ini yang akan menjadi petunjuk hidup untuk kita, untuk menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka harus tetap diperhatikan, ya. Ini di atas pekerjaan kita. Maka sempatkanlah kalau ada majelis ilmu untuk bisa bergabung dan belajar bersama, ya. Kemudian salawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang beliau diutus untuk umat terakhir yang terdiri dari manusia dan jin, yang semua itu akan ditimbang amalannya, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalil-dalil, menyampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala untuk sebagai hujjah kepada manusia dan jin. Karena adanya hujjah ini, maka kita mesti harus untuk mentaati perintahnya dan juga menjauhi larangan-larangannya. Dan juga salawat kepada keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Baik teman-temanku yang telah hadir di Basecamp GSC maupun yang menyaksikan secara online di YouTube ataupun di Instagram, tema kajian pada pagi hari ini insya Allah bertemakan tentang dunia jin menurut Islam, ya. Mungkin pembahasan ini memang jarang sekali dibahas, tapi menurut saya menarik, ya, untuk dibahas. Karena banyaknya orang-orang yang menyangka bahwa jin itu kemampuannya berlebihan, lah, seperti bisa mencelakakan orang, menyialkan orang, bisa mengelariskan dagangan dan lain-lain. Maka itu nanti akan dijelaskan, ya. Di sini saya akan membacakan teks muhadharah yang ditulis oleh penulisnya, dan juga saya akan menjelaskannya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif, berkata penulis, ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman, laqad khalaqallahu al-jinna wa amarahum bi ibadatihi kama qala azza wajal. Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan memerintahkan mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya, sama seperti manusia.
Kita hanya beribadah kepada Allah dan tidak beribadah kepada yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Surat Az-Zariyat ayat 56. Kemudian penulis melanjutkan, wahum tawaif kama huwa maujudun fi bani Adam sawaun bisawain. Mereka itu terdiri dari kelompok-kelompok juga, ya. Sebagaimana yang ada pada manusia. Sawaun bisawain, persis gitu ya. Kita punya teman, kita punya kelompok sendiri, kelompok baik dan kelompok yang kafir. Atau istilah gaulnya kayak punya circle-circle-nya sendiri dengan sifat-sifat mereka sendiri. Laqad ba'atsallahu ilaihim rasulana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam kama qala azza wajal. Dan juga Allah Subhanahu wa taala telah mengutus kepada mereka rasul, yaitu rasul yang ada di kalangan manusia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ajarannya Nabi itu mencakup kepada manusia dan jin. Manusia diperintahkan sholat, maka jin juga sama. Manusia diperintahkan mengaji, maka jin juga diperintahkan untuk ngaji. Manusia diperintahkan untuk menuntut ilmu, dan jin juga sama diperintahkan untuk menuntut ilmu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa isarafna ilaika nafaron minal jinni yastami'unal Qur'an." Dan ingatlah ketika kami mengirimkan kepadamu sekelompok jin, kepadamu ya Muhammad, sekelompok jin, yastami'unal Qur'an, mereka mendengarkan Qur'an. Falamma hadaruhu qalu ansitu. Ketika jin-jin ini menghadiri majelis Rasul, ya, membaca Quran, maka jin-jin ini berkata, ansitu, diamlah, dengarkanlah ya. Falamma qudiya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah membaca, walau ila qaumihim munzirin, mereka para jin ini pulang ke kaumnya untuk memperingati kaumnya. Ya, setelah jin tadi mendengarkan ayat-ayat yang dibacakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka pulang ke kaumnya juga menyampaikan apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengajarkan kepada kaumnya, yaitu kaum jin. Qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa. Mereka para jin berkata, wahai kaum kita, sesungguhnya kita telah mendengar kitab yaitu Al-Qur'an unzila min ba'di Musa, yang diturunkan setelah Nabi Musa. Musaddiqal lima baina yadayhi, yang Quran ini adalah sebagai pembenar atas apa yang dibawa oleh Nabi Musa. Jadi ajarannya selaras, tidak berbeda. Yahdi ilal haqqi wa ila thoriqim mustaqim, yang Al-Quran ini menunjukkan atau memberi petunjuk kepada kita ila siratil mustaqim, kepada jalan yang lurus. Kemudian dilanjutkan, ya qaumana ajibu da'iyallah wa aminu bihi yaghfir lakum min dzunubikum. Wahai kaum kita, yaitu jin, maka jawablah panggilan dari Allah Subhanahu wa taala dan berimanlah kepadanya. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni kalian dari dosa-dosa kalian. Wa yujirkum min adzabin alim, dan akan menyelamatkan kalian dari azab yang pedih, yaitu neraka. Jadi kesimpulannya, jin juga mendengarkan perkataan Nabi, mendengarkan Al-Quran, mendengarkan dakwah yang disampaikan oleh Nabi, kemudian mereka menyampaikannya kepada kaum mereka di kalangan jin. Sama seperti sekarang juga kita berada di majelis ilmu
Di sini juga terdapat jin, ya, terdapat jin yang menuntut ilmu, yang mereka juga mungkin setelah ini akan menyampaikan ke kaum mereka, meskipun tidak terlihat ya. Ada yang ternyata di sini. Mana? Ini gitu. Nah, di sini semuanya insya Allah manusia kan? Manusia. Kakinya, insya Allah ya. Manusia bukan Cina. Iya. Sini. Udah ini pernah dengerin Al-Quran Oh iya. pakai speaker. Ya lanjut lagi ya. Kemudian penulis melanjutkan, fal jinnu samu bihadzal ism li'annahu yastatiruna anil anzori kama qala al-alimul khabir. Maka jin ini diberi nama karena mereka adalah tidak terlihat. Yastatiruna anil anzor, mereka tidak terlihat oleh pandangan manusia. Kama qala al-alimul khabir, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya mereka itu melihat kalian, yaitu jin ya. Min haitsu la tarawnahum, yang dimana kamu nggak bisa ngelihat mereka, tapi mereka ada di sini. Inna ja'alna syayatina awliya lil ladzina la yu'minun. Sesungguhnya kita menjadikan syaitan itu sebagai teman-teman orang yang tidak beriman, lil ladzina la yu'minun. Jadi memang setan ini atau jin ini licik ya. Ketika dia sering mengganggu kita, baik fisik maupun pikiran, tapi kita nggak bisa ganggu mereka, nggak bisa ngebalas nonjok, itu nggak bisa. Tapi mereka melihat kita, bisa mengganggu kita. Maka perlindungan yang ampuh adalah doa dan keimanan kita. Rasulullah SAW juga telah banyak mengajarkan tentang banyak doa ya, kayak sebelum masuk WC itu kan memang tempatnya jin. Kemudian datang ke tempat baru ya, itu juga karena ditakutkan ada jin yang tinggal di sana. Jadi kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga keimanan itu sendiri. Keimanan dan ketakwaan kita. Karena jika keimanan dan ketakwaan kita kuat, maka jin itu tidak bisa masuk menguasai tubuh kita sebagaimana yang kita kenal sebagai kesurupan gitu ya. Kesurupan ini pasti berkaitan dengan yang namanya perdukunan atau tauhid kita, istilahnya pernah jebol. Kita pernah percaya ke dukun, kita pernah percaya khurafat tentang mitos-mitos dan lain-lain. Sehingga sebab tadi melukai tauhid kita, melukai kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini akan jadi celah untuk setan masuk ke diri kita. Apalagi sudah berhubungan dengan dukun ya. Dukun itu jelas sangat mengobrak-abrik iman kita istilahnya. Jikalau kita udah pernah berkecimpung bersama dukun, maka itu akan sangat gampang sekali dimasuki oleh jin yang ya istilahnya kesurupan lah. Maka kita harus selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita agar kita terlindung dari hal-hal yang buruk dari jin tadi. Kemudian penulis melanjutkan, fahum ahya natikun. Semua mereka juga atau para jin ini mereka hidup dan berbicara. Yasma'una wa ya'lamun, mereka mendengar dan mengetahui. Wa yat'amuna wa yashrabun, dan mereka juga makan dan minum. Wa yatanakahun, bahkan juga mereka menikah dan mempunyai anak gitu ya. Wa yu'minuna wa yakfurun, mereka juga beriman dan
ada yang kafir. Yaskununal ardo kama anal malaikata taskunus sama. Mereka itu tinggal di bumi sebagaimana malaikat tinggal di langit. Itu beda alamnya ya. Fasyayatin minhum fil amakin natnah al-qazarah. Maka setan-setan ini sebagian dari mereka tinggal di tempat yang kotor, sebagaimana yang tadi disebutin ya, kayak WC, MCK gitu ya, atau bahkan kamar yang kotor misalnya gitu ya. Sampah. Iya, maksudnya tempat yang banyak sampahnya, mau itu kamar, mau itu ruang tengah, mau ruang tamu, intinya kalau yang kotor itu setan-setan suka, yang bau suka, ya. Malah salah satu ritual ritual satanik juga ya adalah melukis Al-Quran dengan darah haid. Ini adalah salah satu istilahnya kayak kontrak mereka dengan jin. Berbagai macam lah ritual sesatnya memang. Menulis ayat Al-Quran dengan darah haid, menginjak Al-Quran di WC, jadikan alas kaki, jadikan sendal, mengotorinya, menyobek-nyobek, dimasukin ke WC. Itu memang ritual sesat yang dilakukan oleh istilahnya pengabdi setan lah, yang mereka meminta tolong kepada setan. Dan tentunya di tempat-tempat yang kotor seperti WC ataupun rumah terbengkalai, goa dan lain sebagainya, tempat-tempat sepi gitu, sama. Ya. Hah? Oh. Kemudian sampai mana tadi? Mana ya? Oh ini. Kemudian penulis melanjutkan, wadzalika li'annaha arwahun khabisah. Karena jin ini adalah ruh yang kotor dia. Penulis melanjutkan, rawa Muslim fi sahihihi an Ibni Mas'ud radhiyallahu anhum an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari kitabnya dari sahabat mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasannya annal jinna sa'aluhu azzad faqala, bahwasannya jin meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta bekal. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, falakum kulla idzamin dzukira ismullah alaihi. Maka untuk kalian, makanan untuk kalian wahai jin muslim, tulang yang makanan yang disebut tulang yang disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala ketika pas mau dimakan. Misalnya kita makan ayam, disebutkan, kita nyebut bismillahirrahmanirrahim. Kemudian tulang ayam tadi ini akan menjadi makanan bagi jin muslim. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga melarang umat muslim untuk beristinja atau cebok memakai tulang, ya, karena tulang ini adalah makanannya saudara kita dari kalangan jin. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya qau fi aidikum aufar ma yakunu lahman, yang dimana tulang tadi jika disebut nama Allah dan itu sudah sampai kepada kalian wahai kaum jin, maka ini seperti daging, ya, bagi mereka gitu. Wa kullu ba'rati ulfin lidawabikum, dan juga setiap kotoran-kotoran dari hewan peliharaan kalian, ya, hewan ternak kalian. Fayusawwiruna fi suwaril hayat wal aqrab
wa nahwiha. Mereka contohnya bisa menyerupai bentuk ular, kalajengking dan yang sejenisnya. Wa fi suwaril ibil wal baqar wal ghanam wal khail wal bighal wa ghairi zalik. Dan juga mereka bisa menyerupai bentuk ibil, yaitu unta, bakor yaitu sapi, gonam domba, khail keledai, bigol dan yang lainnya. Dan juga termasuk manusia, mereka bisa meniru bentuknya kita. Kemudian an Umar bin Nafi an abihi qala, dari Umar bin Nafi dari ayahnya berkata, kana Abdullah bin Umar yauman inda hadmihi lahu fara'a wabi sojan. Pada suatu hari Abdullah bin Umar melihat seekor ular. Kemudian dia berkata, ittabi'u haza aljan faqtuluh. Ikuti ular ini kemudian bunuhlah. Faqala Abu Lubabah al-Ansari, kemudian Abu Lubabah radhiyallahu anhu berkata, menjawab, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanha an qatlil janan allati takunu fil buyut. Aku mendengar bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu melarang membunuh ular yang ada di dalam rumah, illa kecuali al-abtar yang ekornya itu terputus terbelah, wazal tofitain dan yang memiliki dua garis putih di punggungnya, fa innahuma alladzani yakhtafanil basar. Sesungguhnya dua ular tadi bisa membutakan mata. Wa yattabi'ani ma fi butunin nisa, dan juga dua ular tadi bisa menggugurkan apa yang ada di perut wanita, yaitu janin. Maka itu boleh dibunuh. Kemudian penulis melanjutkan, ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman, inna alamal jin laisa qisman wahidan faqat. Bahwasannya alam jin itu tidak cuma hanya satu. Jenisnya tidak hanya satu. Qala al-Maziri, berkata Imam al-Maziri, al-haq allazi la syakka fihi annal jin salah satu aksam. Yang benar itu, yang tidak ada keraguan bahwasannya jin itu ada 3 macam, 3 jenis jin. Qismun ya'kulu wa yashrab wa yarkab. Jenis yang pertama adalah jin yang juga makan, yang minum, yang mengendarai, wayanzil wayankah, yang dia turun dan dia menikah, wayagsil dia mandi, wayu'min wayakfur, wayusolli wayasum, yang dia kafir kepada Allah dan juga yang beriman, yang dia sholat dan dia saum, wayakra'ul Qur'an wayahuj, dan dia membaca Al-Quran dan haji. Intinya jenis jin yang pertama ini jin yang mereka tuh ibadah juga, mereka yang bisa beriman, bisa kafir. Intinya itu jenis yang pertama. Adapun jenis yang kedua, waqismun khalaqahullahu sari'ul infikak. Yang jenis yang kedua adalah yang Allah berikan kelebihan ya. Yatalawwanu ala kulli hali launin, yang mereka itu bisa mengikuti gambar orang lain, bentuk orang lain. Wa yatasawwar ala kulli suratin, yang bisa berubah bentuk
berubah bentuk atas semua bentuk ya. Jadi dia bisa semuanya. Taratan ala suratil adami, terkadang dia menyerupai bentuk manusia, wa taratan ala suratil bahaim, dan terkadang juga dia bisa menyerupai bentuknya hewan. Itu jenis yang kedua, yang bisa berubah-berubah bentuk gitu ya. Adapun jenis yang ketiga, kismun wahwa iblis. Yang ketiga adalah iblis. Wa junuduhu ja'alahumullahu ruhaniyin la ya'kuluna wa la yashrabun. Yang ketiga adalah iblis yang Allah Subhanahu wa taala menghendaki mereka itu tidak makan dan tidak minum. Walaysa lahum qudrah ala syai'in minal mafasid, dan mereka tidak punya kekuatan untuk merusak. Mereka tidak mampu untuk mungkin menggerakkan benda, pokoknya merusak. Lidhafihim wa riqqati jawarihim, karena lemahnya mereka dan juga lemahnya badan mereka. Siwa ma aqdarahumullahu alaihi min wasawisil adamiyyin, tetapi mereka dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan was-was kepada manusia. Jadi yang sering membisiki. Jadi ada 3 ya tadi. Yang pertama adalah yang jin ini bisa minum, bisa makan, bisa mengendarai, ya kayak manusia lah. Bisa menikah dan lain-lain, bisa beribadah. Yang kedua, dia yang bisa berubah-ubah wujud. Dan yang ketiga adalah iblis, yang dia tidak mempunyai kekuatan untuk merusak, melainkan untuk membisiki ya. Dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk membisiki manusia. Wa wujudul jin sabitun bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan adanya jin ini konkret jelas dalam kitab Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada dalilnya ya. Wattifaqis salafil ummah, dan kesepakatan para ulama terdahulu. Wa mimma yadullu ala wujudihim masabata min hadis Abi Hurairah. Salah satu yang menunjukkan bahwasannya mereka itu ada, apa yang ditetapkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Hurairah ya, sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tum siyahadiqah fas'alullaha min fadlihi." Ketika kita mendengar suara ayam, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan. Ya. Ketika kita mendengar ada suara ayam, maka mintalah kebaikan. Fa innaha ra'at malakan, sesungguhnya ayam tadi melihat malaikat, makanya dia bersuara. Terutama pada pagi hari ya. Wa iza sami'tum nahiqal himar fata'udzu billahi minasyaiton. Apabila kalian mendengar suara keledai bersuara, maka memintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dari setan. Fa innahu ra'a syaitonan, sesungguhnya keledai ini telah melihat setan. Maka dari itu kita disunahkan untuk meminta perlindungan dari setan. Ini salah satu bukti bahwasannya malaikat dan jin itu ada ya.
Kemudian dari hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tum nabahal kilab wa nahiqal hamir bil lail fata'awwadzu billahi minhun." Apabila kalian mendengar lolongan anjing dan juga suara keledai pada malam hari, maka memintalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dari setan, ya. Fa innahunna yarawna ma la tarawun. Sesungguhnya hewan-hewan tadi, anjing-anjing dan keledai tadi melihat yang kamu tidak lihat, yaitu jin atau setan. Maka kita disunahkan untuk meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari setan. Kemudian wasabata anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza uzzinal muazzin adbara syaitan walahu durat hatta la yasma at-ta'zin." Apabila azan dikumandangkan oleh muazzin, maka setan berlari dan mengeluarkan kentut sampai dia tidak mendengar azan tadi. Jadi suara kentutnya menutupi suara azan karena mereka takut, istilahnya gitu ya, kepada suara azan tadi. Fa idza qudiya at-ta'zin aqbala. Apabila azan tadi beres, dia balik lagi setannya. Fa idza sawwaba bis shalah, apabila ingin didirikan salat atau qomat ya, adbara fa idza qudiya at-taswib aqbala. Apabila dikomatkan juga, maka mereka juga sama, lari lagi dan kentut lagi gitu, supaya tidak mendengar qomat tadi. Dan ketika qomat tadi sudah dilakukan, mereka akan balik lagi. Hatta yakhtura bainal mar'i wa nafsihi. Dan dia akan balik lagi untuk memberikan was-was kepada seseorang ketika sholat. Makanya kita kalau sholat sering memikirkan yang lain ya. Sering sekali. Susah sekali untuk khusyuk. Sering kita memikirkan kayak hilang kunci di mana, biasanya ketemunya di dalam sholat itu. Kita lagi sholat, mikirnya kayaknya tajam banget. Beda di luar sholat, kayaknya nggak inget apa-apa gitu. Tapi di dalam sholat kita dibantu oleh setan ya untuk berpikir. Tapi tujuannya apa? Untuk melalaikan kita dari sholat tadi. Saya jadi teringat tentang kisah yang saya baca dari Imam 4 mazhab ya, yaitu kisah dari Imam Abu Hanifah. Ketika beliau ditanya tentang ada seseorang datang kepada beliau, kemudian orang itu bertanya kepada dia bahwa dia itu mengubur harta, tetapi hartanya lupa dikubur di mana. Kemudian dia bertanya kepada Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah menyarankan kepada dia untuk sholat malam. Kemudian orang itu melakukannya. Setelah dia sholat malam, yaitu seperti itu yang terjadi. Dia berpikir dalam sholatnya, sehingga ingatlah dia dengan harta yang tertimbun tadi. Oh, di sini katanya. Kemudian dia datangi tempat itu dan benar ada gitu, menemukan. Kemudian orang tadi balik lagi ke Imam Abu Hanifah melaporkan bahwasanya hartanya benar ketemu karena melakukan sholat malam tadi. Kemudian Imam Abu Hanifah berkata, maka lanjutkanlah sholat malammu setiap hari, karena perantara sholat tadi menjadikan hartamu jadi ketemu. Jadi sebagai rasa syukur lah.
maka lanjutkanlah sholat malamnya, jangan dihentikan. Maka orang itu pun melanjutkan sholat malamnya karena bersyukur, jadi ingat dia, gitu. Ini tanda Imam Abu Hanifah itu cerdas. Dia menunjukkan orang tadi untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin pertemuan hari ini kita selesaikan sampai di sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata, maka itu datang dari saya sendiri dan dari syaitan. Dan apabila ada kebenaran, maka itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallama tasliman katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.